Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran sains. Kali ini kita belajar di kelas 6. Bagaimana kabar anak semuanya? Semoga senantiasa sehat dan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, sudah siap belajar kali ini? Kalau sudah siap, kita mulakan dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita akan masuk dalam pelajaran sains yang membahas tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Apakah kalian pernah melihat gerhana bulan atau menyaksikan gerhana matahari secara langsung? Nah, kalau sudah pernah, berarti pertanyaan kita adalah bagaimana sebenarnya terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari tersebut. Yuk, simak bersama-sama. Mengapa terjadi gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari? Nah, anak sekalian, dalam legenda Jawa kuno, ada sebuah mitos bahwa ada makhluk bernama Batara Kala, di mana Batara Kala pada satu waktu akan memakan bulan atau matahari. Nah, ketika ia sedang memakan bulan dan matahari itulah kemudian terjadi gerhana. Kemudian, orang-orang ketika itu percaya dengan hal demikian, maka mereka kemudian ramai-ramai memukul kentongan, lesung, dan lain-lain yang gunanya untuk menimbulkan suara yang gemuruh atau gaduh yang menyebabkan makhluk tersebut akan pergi dan tidak jadi memakan bulan dan matahari tersebut. Nah, tetapi hal tersebut hanyalah legenda atau mitos, sebuah cerita yang belum tentu benar. Nah, bagi kita seorang muslim, maka wajib baginya untuk meyakini bahwa terjadinya gerhana bulan ataupun gerhana matahari adalah kejadian fenomena alam yang merupakan bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita cari tahu bagaimana sebenarnya peristiwa gerhana tersebut lewat pelajaran sains. Sebelum kita melanjutkan pengetahuan tersebut, kita tahu dulu tentang matahari. Matahari merupakan sebuah bintang. Artinya, matahari adalah benda langit yang dapat mengeluarkan cahayanya. Matahari juga sebagai pusat tata surya. Artinya, benda-benda langit lainnya mengorbit mengelilingi matahari tersebut. Kemudian ada planet bumi. Planet bumi berputar pada porosnya atau disebut dengan berotasi, di mana rotasinya selama 24 jam dalam sekali rotasi. Juga bumi berevolusi berputar mengelilingi matahari, yaitu selama 365 seperempat hari. Kemudian ada juga bulan, di mana bulan juga melakukan 3 gerakan. Yang pertama, berotasi atau berputar pada porosnya, yaitu selama 29,5 hari. Bulan juga melakukan gerakan berevolusi mengelilingi bumi juga dalam waktu 29,5 hari. Dan yang ketiga, bulan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Tahukah kamu kenapa penampakan bulan dari bumi terlihat berubah-ubah? Ada yang tahu? Ya, seperti pada tampak gambar,
kita sering melihat bulan pada waktu ke waktu berbeda-beda dalam penampakannya. Nah, yang pertama ialah karena bulan bukan benda langit yang mengeluarkan cahaya seperti halnya matahari. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Yang kedua, karena bulan berputar mengelilingi bumi atau disebut dengan revolusi bumi, yaitu selama 29,5 hari. Maka sebenarnya pantulan cahaya matahari tersebutlah yang berubah-ubah dan terlihat oleh kita di bumi yang kemudian kita sebut fase-fase bulan. Di mana fase-fase bulan tersebut antara lain 1. Bulan baru, di mana bulan itu belum terlihat. Kemudian yang kedua, bulan sabit. Yang ketiga, bulan separuh. Yang keempat, bulan cembung. Yang kelima, bulan terlihat bulat penuh atau disebut dengan bulan purnama. Yang keenam, bulan cembung lagi. Kemudian berubah kembali menjadi bulan separuh, dan yang kedelapan kembali menjadi bulan sabit, dan yang kesembilan menjadi bulan mati atau bulan tidak tampak sama sekali. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasi gambar yang menyebabkan terjadinya fase-fase bulan, yaitu adanya revolusi bulan, di mana bulan mengelilingi bumi sehingga cahaya yang tampak pada bulan dari cahaya matahari berubah-ubah kita lihat dari waktu ke waktu. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan lagi. Kita ingatkan kembali bagaimana bahwa matahari ke bumi memiliki jarak 150 juta kilometer. Kemudian, jarak bumi ke bulan adalah 385.000 kilometer. Artinya, jarak antara matahari ke bumi sangat lebih jauh daripada jarak bumi ke bulan. Karena bulan adalah yang terdekat dengan bumi karena dia adalah satelit alam bagi bumi. Nah, bagaimanakah sebenarnya peristiwa yang menjadikan gerhana bulan terjadi? Bisa kita lihat dalam skema gambar berikut ini. Gerhana bulan terjadi jika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Sehingga bulan yang seharusnya nampak atau terlihat penuh atau disebut dengan bulan purnama menjadi tidak terlihat alias gelap karena tertutup bayangan bumi. Hal ini terjadi jika bulan berada pada posisi umbra. Seperti pada tampak gambar. Bulan menjadi tidak terlihat atau gelap. Nah, hal inilah kemudian disebut dengan gerhana bulan total atau kita singkat GBT. Namun, jika bulan berada pada posisi penumbra, sebagaimana pada tampak gambar, maka akan terjadi gerhana bulan separuh atau juga disebut gerhana bulan penumbra. Ya, di mana bulan berada pada posisi penumbra. Maka hal ini disebut dengan gerhana bulan separuh atau gerhana bulan penumbra. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan video ilustrasi berikut ini.
Sekarang kita lihat tahap-tahapnya yuk. Tahap pertama, bulan masuk penumbra bumi atau P1. Pada tahap ini, biasanya mata orang biasa seperti kita akan kesulitan membedakan apakah sudah terjadi gerhana atau belum. Selain itu, matahari pun baru terbenam pada pukul 18:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tahap selanjutnya, bulan masuk umbra bumi atau U1. Pada tahap ini, proses terjadinya gerhana bulan total mulai bisa kita lihat. Tahap berikutnya adalah fase gerhana bulan total dimulai. Wajah bulan mulai berwarna merah. Makin besar polusi udara, makin gelap warna merahnya. Selanjutnya adalah fase tengah gerhana atau mid. Tahap ini merupakan puncak dari fase gerhana bulan total. Selanjutnya, akhir tahap total atau U3. Pada tahap ini, wajah bulan mulai terang di tepiannya. Selanjutnya, tahap bulan keluar umbra bumi atau U4. Wajah bulan kembali menjadi purnama. Namun, kecerlangannya belum kembali normal karena masih dalam tahap gerhana bulan penumbra. Terakhir adalah tahap bulan keluar penumbra bumi atau P4. Inilah akhir dari gerhana. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan tadi tentang gerhana bulan. Penjelasan hari ini akan bersambung kepada penjelasan berikutnya dalam pelajaran sains. Nah, demikianlah anak-anak. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu baru dan ilmu yang bermanfaat ya. Pak Lukman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya.